Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan selamat pagi. Semangat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan safety patrol secara online ya. Jadi kalau patrol sih memang biasanya identiknya memang progres pekerjaannya di lapangan. Tapi untuk rekan-rekan yang pekerjaannya di indoor, on desk gitu ya, kita juga tidak mau terlewatkan untuk mungkin menanyakan perihal K3 gitu ya, kepada rekan-rekan yang pekerjaannya on desk. Karena mungkin bahaya dan resikonya pasti berbeda dengan rekan-rekan di lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kecelakaan kerja juga di sekitar area perkantoran ya. Oke, nah Mas Adi untuk NOC sendiri yang sudah bersertifikasi K3 siapa aja Mas? K3 belum ada kalau nggak salah. Oh, belum ada, tapi Mas berarti Mas Adinata saja ya? Ya. Oh oke, berarti pengawas K3 dengan Mas Adinata. Oke, jumlah keseluruhan timnya ada berapa Mas? Keseluruhan 18 sama di aset tuh 4, magang 8, 12 tambah 18, sampai 30. Berarti ada 18 ya? 18 NOC. 18 NOC, buatnya aset ya? Iya. Oke, nah ini untuk pekerjaannya by shifting atau gimana Mas? Kalau NOC shifting. Oh shifting, ada berapa sih? Aset 3. Pagi, siang, malam. Oke. Tiap penggantiannya sama 8 jam berarti masing-masing ya? Iya. Oke, ini kan ada yang perempuan juga. Nah, ini pengaturannya kalau dari NOC perempuan ikut shifting malam juga atau gimana? Berhubung yang ini yang EOD ada ini apa namanya? Ada EOD. Cuman EOD itu sampai jam 11 malam. Memang ada NOC yang sampai yang NOC PLN ada yang perempuan berhubung hamil hanya pagi aja. Tetapi kalau seandainya kalau dalam keadaan tidak hamil dan baik aja itu di malam ada. Di malam Dengan ada. melihat dalam keadaan kondisi di jalan, berhubung jalannya cukup ramai. Kalau melihat dari misalnya rumahnya jauh, itu akan kita lihat lagi. Nah, memang kendalanya dari situ sih, emang ada shifting ini pada saat perempuan dan kondisinya kalau rumahnya jauh dan keamanan di jalan sebenarnya. Kalau dari sisi waktu kerja kan hanya pagi sampai cuma hanya 8 jam ya bisa istirahat waktu. Oke. Berarti dikondisikan juga ya sama kondisi rekan-rekan pekerja wanita yang mengikuti shifting ini dari teman-teman NOC. Ya. Oke. Nah, untuk di ini wilayah kantornya di mana, Mas? Di Duren 3 ya? Masih di Duren 3 atau sudah pindah? Di Duren 3, belum pindah, Mbak. Oh, belum pindah. Okay. Cuman di beda tempat. Kalau NOC itu di Duren 3 lama, kalau yang di aset ada di Ruko. Oh gitu, ada yang berarti aset di Ruko, NOC di Duren 3 lama. Ya. Oke. Betul. Oke, baik. Nah,
mungkin kalau kemarin sih sebenarnya udah berbincang ya di teman-teman untuk perencanaan jaringan kan juga di Ruko. Nah, ini sudah Mm-mm. ditanyakan sih terkait K3 yang ada di sana. Salah satunya tuh mungkin ini mau menanyakannya di kantor Duren 3 lama aja ya. Untuk Oh, sistem proteksi kebakarannya gimana Mas di sana? Apa ada APAR? ada Mbak emang tidak di ruangan emosi langsung, itu di eh, apa di luar itu ada apa namanya apa Di bagian luar, koridor oh di di koridor ya. koridor, tangga gitu ya Mas? Ya, Oke. Nah itu em, kalau diukur agak sulit ya, tapi letaknya cukup lumayan terjangkau sama rekan-rekan NOC. Ini kan satu lantai ya, rekan-rekan NOC ya. ya satu lantai. Nah kira-kira Satu tahu lantai. nggak? Jadi penempatan ada, kalau nggak salah kalau saya lihat itu ada dua, di sayap kiri dan sayap kanan. Di sayap kanan itu dekat NOC dan dekat inventory. Satu lagi di dekat ruang HAR. Ya, ada dua di bawah. Oke, Kalau dari sini jaraknya sekitar ya adalah 50 meter. 50 meter. Oke. Nah, berarti untuk upper kan sudah tersedia gitu ya. Nah, dari rekan-rekan kira-kira eh, sudah memahamikah cara untuk penggunaan upper itu sendiri? Karena mungkin selain dari pengawas K3-nya ya, yang tentunya nanti apabila ada satu kejadian, mungkin kebakaran seperti itu, kan yang akan menggunakan APAR itu pengawas K3. Hmm. Nah, apabila memang pengawas K3 misalnya tidak ada di tempat, pasti kan rekan-rekan yang lain juga bisa ya memakai APAR tersebut. Nah, kira-kira sudah pernah ada pelatihan atau mungkin pernah mencoba untuk melakukan pemakaian APAR-nya enggak, Mas Adi, untuk teman-teman NOC? Kalau pengetahuan mengenai penggunaan APAR belum pernah diajarkan di sini. Cuma kalau individual mengenai itu pernah dilakukan di luaran saya kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa Ya, bantu jawab apakah pernah. Siapa yang tidak tahu, siapa yang tahu. iya. Atau mungkin pernah sharing juga ada pernah. Tapi pernah ada kejadian sebelumnya enggak, Mas, untuk kebakaran itu sendiri? Alhamdulillah enggak apa jangan sampai terjadi. Cuman di sini pernah kejadian banjir aja. Banjir, oh oke. Berarti salah satu bahaya juga ya, bahaya banjir. Kebakaran nih, setidaknya mungkin pengetahuan ya mengenai cara pemakaian APAR itu sendiri seperti apa gitu. Ya, ada yang pernah tahu nggak? Apa nggak tahu semua? Edwin tahu. Iya, biasanya laki-laki nih mungkin pernah lihat pelatihannya atau mungkin lihat cara pemakaiannya seperti apa untuk alat pemadam api ringan. Yang penting Ya sebenarnya secara itu mudah, cuma langsung si belalainya dibuka, tekan tuasnya dan berjarak dari cuma 20 sampai 30 meter ya. Itu disemprotkan ke api. Itu ya, yang kimia. Kalau yang air di sekitaran api itu supaya si bahan itu dingin dan tidak menyebar kemana-mana. Pengetahuan saya seperti itu. ya. Jadi untuk alat pemadam api ringan ini setidaknya kita pertama harus mengetahui dulu ya letak APAR terdekat dari mungkin area pekerjaan kita. Lalu jika sudah mengetahui, nah di sana biasanya dikondisikan
oleh bahaya, misalnya kalau kita bahaya di Ondes kan mungkin terjadi konsleting atau seperti apa, jadi bahaya salah satunya adalah kelistrikan. Nah, jadi biasanya yang diletakkan ini apar yang bisa CO2 tapi tidak air ya, karena memang untuk apar air ini tidak untuk kebakaran dari kelistrikan. Nah, jadi diidentifikasi dulu seperti apa isi dari aparnya, karena berbeda isi dari apar, berbeda juga cara penanganannya. Seperti itu. Nah, untuk jalur evakuasi sendiri, Mas, kalau di gedung Duren 3 Lama, ini sudah ada titik berkumpul, lalu juga ada sign-sign jalur evakuasi belum, Mas? Titik kumpul ada di ruang parkir. Titik kumpul ada ya. Untuk jalur evakuasi, Mas, sign-nya kan Ada. biasanya di tangga gitu, di koridor. Pernah lihat nggak? Belum ada ya. Kalau evakuasi di tangga di atas itu ada. Cuman kalau ke arah di sini nggak ada. Tapi emang dekat ruang alergi ada di ruang sebelah itu, untuk keluar itu disediakan. Dekat sekali. Satu ruangan, jadi pintu keluar, ada pintu lagi, itu keluar. Langsung ke tempat evakuasi ini, tempat berkumpul. Oke. Kalau kemarin sih info dari perencanaan dan perencanaan jaringan ya, di Duren 3 Lama sendiri ini satu ini ya Mas, satu pintu ya, satu arah dengan jalur evakuasi gitu. Jadi arah kita masuk atau keluar itu satu jalan dengan jalur evakuasi yang ada gitu. Bener nggak Mas? Kayak gitu. Enggak sih. Cuman satu, jadi ada dua pintu. Itu pintu utama sama pintu samping. Pintu samping itu emang sekarang ini kondisinya dikunci. Kuncinya ditaruh di dekat security lah. Jadi emang yang pintu samping ini tidak dibuka tutup seperti halnya pintu utama. Berarti ada pintu samping berarti ya Mas? Ya ada. Itu untuk sayap, kalau kita itu untuk sayap kiri ya. Memang di sayap kanan tidak ada. Di sayap kanan itu lebih dekat ke pintu utama. Oke. Berarti untuk jalur evakuasi sudah ada penandanya ya. Yang penting pernah melihat dan tahu kira-kira di mana saja jalur-jalur yang bisa dipakai saat mungkin terjadi gempa. Kalau di Duren 3 sendiri ada berapa lantai, Mas? 2. Oh, ada 2 lantai. Oke. Cuman ya di lantai 2 itu yang nggak ada pintu lain selain pintu utama kalau di lantai 2. Ya, jadi satu tangga ya, nggak ada kayak tangga yang lain untuk evakuasi. Tangga darurat nggak ada gitu lah. Tangga darurat nggak ada sama. Oke, baik. Nah, saya izin share screen sedikit aja mungkin untuk sedikit sharing mengenai mungkin kalau di gedung lebih aware-nya terhadap ini ya, apar ya. Nah, sudah terlihat belum ya, rekan-rekan semua? Udah. Oke, nah ini untuk fire safety protection atau sistem proteksi kebakaran itu sebenarnya ada beberapa, ada apar, ada sprinkler, ada hidran, dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang paling kita familiar di gedung atau di mall-mall gitu ya, ini adalah alat pemadam api ringan. Nah, jadi alat pemadam api ringan ini untuk cara penggunaannya, nah kurang lebih yang ada di layar ini yang
dengan menggunakan cara. Nah, kita identifikasi dulu apa saja yang ada di APAR. Yang pertama ada pin atau pengait ya, untuk mengunci, biasanya mengunci dari APAR tersebut. Lalu ada penunjuk tekanan untuk mengatur tekanan yang akan dikeluarkan. Ada tuas yang berbentuk seperti tang dan juga ada selang. Nah, kalau yang seperti ini biasanya dalamnya water atau mungkin yang powder ya. Jadi bentuk selangnya seperti ini. Nah, untuk water, foam, dan juga chemical powder. Nah, ini untuk posisi selangnya saat digunakan, kita harus memegang ujung dari selangnya ini. Jadi kenapa harus dipegang dari ujung selangnya ini? Karena saat kita tekan tuas yang ada, ini apabila tidak dipegang dan diarahkan langsung ke bagian yang dituju ya, api yang ada akan kemana-mana karena tekanannya kan cukup besar dan tidak terkendali lah jadinya selangnya. Makanya harus kita pegang. Nah, berbeda dengan karbon dioksida. Nah, kalau karbon dioksida ini atau CO2, bentuk selangnya seperti corong seperti ini. Nah, ini untuk corong bagian ujungnya ini tidak boleh dipegang, karena memang saya tidak boleh bersentuhan langsung dengan CO2 itu sendiri. Jadi biasanya ada gagang dekat pin gitu ya, di bagian paling atas dari si corongnya, nah itu yang kita pegang. Nah, pertama kita buka dulu pin, biasanya berbentuk kunci warna abu-abu gitu ya, biasanya. Nah, itu kita buka dulu pinnya, kita tarik pinnya, lalu langsung bisa kita tekan dari tuasnya itu sendiri dan memegang yang tadi ya yang disebutkan, memegang selangnya, ujung selangnya untuk kita arahkan langsung ke sumber api. Nah, itu mungkin sedikit sharing mengenai penggunaan pemadam api ringan ya. Seperti itu. Nah, kalau sprinkler, ini juga bagian dari sistem proteksi kebakaran. Biasanya ada deflektornya, dalamnya ini sudah ada air, jadi ketika terdeteksi api, dia biasanya akan membuka ya dari sprinklernya itu sendiri. Seperti itu. Nah, terakhir mengenai fire incident in time frame. Jadi APAR sendiri kan untuk kita lakukan pemadaman api secara awal ya. Nah, apabila dalam 2 menit rekan-rekan ini tidak bisa memadamkan api secara mandiri menggunakan sprinkler atau hidran atau mungkin APAR. Nah, ini selanjutnya kita harus menelpon pemadam kebakaran. Sambil menelpon kebakaran, kita fokus ke evakuasi. Karena apabila sudah lebih dari 2 menit tidak bisa dipadamkan, ini api yang ada ini menjadi tanggung jawab atau responsibility-nya dari pemadam kebakaran, dan fokus kita adalah menyelamatkan diri dan mungkin menyelamatkan yang bisa diselamatkan ya, seperti aset-aset seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih, sama ini ya, paling kalau dari teman-teman yang ondes itu ergonomi. Nah, ergonomi ini masuk ke dalam bahaya juga, salah satu bahaya pekerjaan juga, yang mungkin kerasanya nggak langsung ya. Kalau misalnya teman-teman di lapangan kan misalnya tersengat listrik, langsung dirasakan. Tapi kalau misalnya ergonomi sendiri itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sampai kita merasakan benar-benar tulang kita itu sakit atau otot kita itu terkena gitu. Jadi ada baiknya kita melakukan pencegahan secara dini agar nanti beberapa tahun ke depan kita tidak merasakan akibat dari bahaya ergonomi yang ada. Nah, ini juga
untuk yang teman-teman yang on desk ya, yang bisa dilakukan ketika bekerja di depan laptop, jangan lupa untuk berkedip, karena berkedip ini bisa melicinkan mata, sehingga mata tidak terlalu kering seperti itu. Lalu juga layar komputer sebaiknya 40-75 cm dari mata, tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh. Nah, pastikan juga cahaya di ruangan ini sudah cukup, jadi tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap juga ya. Jadi apabila memang merasakan di suatu ruangan itu terlalu terang, nah bisa komunikasikan mungkin di tim fasilitasnya gitu ya. Jangan sampai dibiarkan sehingga nantinya tuh akan mengganggu pekerjaan kita. Makanya hal-hal seperti itu sebenarnya masuk ke dalam kesehatan kerja, di mana kenyamanan pekerja ini juga diperhitungkan gitu. Salah satunya dari cahaya atau pencahayaan. Lalu juga bisa beristirahat setiap 20 menit atau 30 menit sekali. Nah, ini bisa mungkin minum atau mungkin melakukan peregangan-peregangan agar otot-otot ini tidak lemas atau tidak kaku seperti itu ya. Saat membawa dokumen-dokumen terkait juga memegangnya harus secara benar. Nah, ini yang gambar pojok kanan atas. Ini yang sebelah kiri ini posisi tubuh saat mengangkat dokumen atau benda-benda yang akan diangkat gitu ya. Ini adalah yang salah. Nah, yang benar adalah seperti yang di orang yang digambar sebelah kanan. Nah, seperti inilah yang harus dilakukan saat kita mengangkat dari benda-benda. Nah, mungkin itu saja. Sama untuk ini ya, kursi atau tempat duduk rekan-rekan. Nah, ini pastikan kursi yang mendukung ergonomi rekan-rekan, posisi tubuhnya agar tidak terlalu kaku atau mengikuti bentuk tulang ya biasanya. Nah, ini yang benar adalah yang sebelah kiri ini yang berwarna hijau. Nah, jangan sampai kita posisi duduknya seperti yang sebelah kanan, terlalu membungkuk. Nah, mungkin itu saja kalau yang bisa di-sharing ya untuk rekan-rekan yang bekerja di Ondes. Jadi walaupun kita bekerjanya mungkin di indoor, lalu di dalam ruangan gitu ya, ber-AC, tapi ternyata bahaya pekerjaan itu tetap ada. Mungkin kalau yang bekerja di Ondes, kebanyakan yang akan terkena adalah kesehatan kerja, dan kesehatan kerja ini dirasakan lagi-lagi nanti ketika sudah mungkin bertahun-tahun bekerja, ternyata mungkin pekerjaan kita ini posisinya tidak benar, pokoknya tidak sesuai. Nah, itu yang akan dirasakan nantinya. Makanya kita lakukan pencegahan sejak dini agar tidak terkena penyakit akibat kerja ya di kemudian hari nanti. Itu saja mungkin Mas Adi yang bisa saya sampaikan ya untuk safety patrol hari ini untuk teman-teman aset dan juga NOC. Oke, mungkin ada keluhan-keluhan nggak terkait rekan-rekan? Mungkin ada yang pernah merasakan pedih banget di mata gitu, atau kalau ngantuk kan beda ya. Biasanya shift malam kan ngantuk, tapi kan itu beda ya. Biasanya tuh mata kayak kering. Biasanya kalau misalnya kalau misalnya terus-menerus menatap layar laptop gitu, kita nggak istirahat sama sekali. Nah, itu kan biasanya kerasa kering banget mata. Nah, ada nggak sih yang pernah merasakan hal-hal seperti itu? Boleh di-sharing aja. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya mengenai ketiga ataupun pengalaman, mungkin dari ahlinya bisa menjawab. Monggo. Paling sakit pinggang aja sih, Mbak. Iya, benar. Kebanyakan duduknya nggak benar.
Iya, nah itu kadang kita nggak sadari juga ya. Saya juga ini sih apa namanya kadang nggak ngeh juga keasikan kerja gitu. Ternyata posisi tubuh kita terlalu membungkuk atau terlalu miring. Nah, baru kerasanya nanti pas pulang ternyata kok sakit. Ternyata eh, Betul. ingat-ingat kita posisi duduknya kurang benar. Nah itu mungkin nanti kita dilakukan peregangan aja mungkin beberapa 20 menit sekali tadi ya, kalau saya agak kesulitan juga mungkin setengah jam sampai 1 jam bisa bangun dari kursinya, terus mungkin jalan-jalan ke kamar mandi atau mungkin minum atau mungkin nyemil gitu. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Mungkin nambahin Mbak, masalah apa namanya, kan di sini teman-teman aset, NOC ada mungkin 75% masih muda. Beda yang lagi berbicara saat ini, jauh sekali umurnya. Jadi jangan sepelekan masalah ketiga tadi, apalagi posisi duduk itu akan terasa di umur-umur yang pada saya seperti ini. Itu kalau emang apa namanya, kalau sudah jadi cedera fatal akibatnya. Seperti ini yang saya rasain sekarang di pergelangan kaki. Emang cederanya jadi karena cedera main bola pada saat itu. Waktu umur di atas 40 nggak kerasa. Ternyata pada saat ini ada akibat dari hal tersebut. Jadi sering mungkin ada sakit, tiba-tiba gitu, tiba-tiba sakit. Nah itu apa namanya, tolong di apa namanya, diperhatikan masalah hal seperti itu. Kedua, juga ini terjadi sama saya juga, itu adalah sekarang ya karena umur juga sih emang. Tapi kan ini masih muda, mungkin ya bisa bertanya kepada yang berkacamata. Sekarang saya udah plus 1 kemarin di apa namanya, dicek sama dokter karena sudah umurnya gitu, dokter seperti itu. Tapi yang muda-muda ini kalau emang percaya yang kurang atau apa, yang apalagi yang sudah potensi akan membesar seperti apa. Dan saya udah pernah lihat bahwa kacamata yang mempunyai minus ininya itu bisa membesar, dan lumayan juga kacamata yang minusnya besar tapi tipis tapi ringan itu sangat mahal. Tapi kalau apa namanya, kacamata yang kaca-kacanya murah-murah, namun ya tadi kalau minusnya besar ya berat, akan mengganggu aktivitas apapun itu di mana. Itu sih Mbak, apa namanya, tolong diperhatiin buat teman-teman, jangan menyepelekan bahwa ketiga bahwa di perusahaan kenapa harus ada seperti ini ya, memperhatikan itu. Dan seperti halnya yang ada di apa namanya, di apa ya, bisa dikatakan poster ya di depan kantor kita ya, itu memang untuk lapangan, jangan dilanjut apabila berbahaya. Nah itu apa namanya, memang jangan disepelekan, apalagi kita akan menanggung akibatnya di lain waktu. Itu Mbak. Baik, betul sekali. Terima kasih Mas Arinata atas tambahan arahannya. Mungkin itu sih saling mengingatkan aja terkait ketiga ini, karena kita mungkin menginginkan kerja yang produktif ya, karena kerja yang produktif ini dimulai dari lingkungan kerja yang membuat kita nyaman. Nyaman kan belum mungkin salah satunya yaitu dari mungkin kursi rekan-rekan yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga bisa mendukung ergonomi atau posisi duduk yang benar. Lalu juga mungkin di sana disediakan ada dispenser agar rekan-rekan ini tidak dehidrasi atau cukup untuk minumnya. Tinggal bagaimana kita mengelola fasilitas-fasilitas seperti itu agar kita pergunakan
untuk kita support ya, agar kita tidak mengalami penyakit akibat kerja di kemudian hari. Mungkin bisa kita cukupkan kegiatan di hari ini ya, Mas Adi. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin sharing-sharing lainnya dari rekan-rekan semua, Teman-teman ya ada ini. ada lagi yang mau sharing atau mungkin mau bertanya juga boleh. Win, ada yang mau tanya? Raffi, Wahyu, Atau disebut Tati, kali Pak namanya. Septian, Arif, Maga, ada ayo, mumpung ada ahlinya loh. Ya Allah. Amin. Apalagi yang ada Mas Angga di sini, Mas Angga. Boleh nanya, Pak? Boleh, silakan. Nggak bayar. Selamat sore, Mbak. Mau nanya, Arif ya. idealnya untuk APAR itu yang disediakan itu ukurannya ada nggak standarnya? Standar ukurannya Mas ya? Ukuran misalnya ruangan berapa ratus meter, apa harus disediakan satu APAR atau gimana? Oke. Baik, berarti ini ya ukuran jarak berarti ya, bukan ukuran isi APAR kan ya? Isi APAR juga sih. Oh, isi APAR juga. Oke. Nah, mungkin untuk APAR sendiri, nah ini kan tadi banyak sekali ya jenisnya. Nah, ini kita identifikasi dulu kira-kira di sekitar area pekerjaannya ini yang terbakar itu apa? Apakah kertas atau listrik atau seperti apa? Nah, nanti dikondisikan dengan isi aparnya. Nah, kalau penempatan apar itu kalau di peraturan sendiri kan per 15 meter ya. Per 15 meter ini idealnya di support sama apar tergantung bahan-bahan yang ada di sekitarnya 15 meter. Tapi apabila memang resikonya cukup tinggi, nah ini dikondisikan lagi 15 meter itu bisa bisa lebih dekat dari 15 meter kalau memang risikonya ini lumayan besar. Misalnya untuk di dapur, nah itu kan di area dapur gitu ya, itu kan mudah terjadi kebakaran. Nah, itu biasanya penempatan dari isi aparnya juga jauh lebih besar dan penempatannya biasanya kan CO2 ya, yang paling bisa untuk memadamkan api secara cepat gitu. Nah, biasanya CO2 dan isiannya ini lebih banyak karena memang di situ bahan-bahannya mudah terbakar. Nah, kalau misalnya di tempat office sih biasanya 15 per 15 meter sih Mas baiknya. Seperti itu. Oh gitu, ya, kejawab. Oke. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang lain. Win, ayo Win, bertanya Win. Banyak yang muda-muda ya Mas ya. Ini Iya. banyak yang magang juga ya berarti ya. Iya. Oke. Mbak Rikanya juga masih muda itu. Oh, masih muda. Boleh lah. Jadi NOC mau. Atau kendala apa sih biasanya yang dirasakan ya oleh rekan-rekan di NOC atau yang kerjanya banyak di Ondes dari shifting itu apa? Kan bisa di kelelahan kerja ya. Nah, ini kelelahan kerja kan masuk ke dalam bahaya pekerjaan juga. Nah, ini gimana sih pengaruhnya dari rekan-rekan yang shifting mungkin? Silakan Mas Edwin katanya mau bertanya tadi. Ya, Mas. Kecil banget suaranya, Mas. Apa di saya doang? Kecil. Kecil, Pak.
Emang kecil ya, Pak ya? Mas ya? Nggak ada malahan. Bu. Suaranya kecil. Ceritanya aja, Pak. Nah, Nah, itu iya. Mbak, ceritanya Ya, itu jauh boleh. aja. Nah, kalau misal sumber api dari kebakaran itu dari perangkat-perangkat yang penting gitu ya, Mbak, kayak server atau apa. Sedangkan ada aparnya itu selain yang powder atau yang CO2. Itu gimana, Mbak? Oke. Nah, tadi kan kalau digambar kan ada ini ya, ada petunjuknya ya. Kira-kira boleh nggak misalnya air itu untuk, berarti kan kalau perangkat masuknya ke bahan-bahan ini ya, bahan-bahan kayak komputer dan biasanya ada kelistrikannya juga di sana. Nah, ini nih kalau electrical contact, dia kan hanya boleh dengan powder dan karbon dioksida. Nggak boleh pakai yang wet atau yang basah seperti itu, karena memang listrik sendiri kan tidak ini ya, tidak boleh terkena air, malah nanti membesar dan arusnya akan kemana-mana gitu ya. Jadinya kita hanya boleh memakai powder dan juga karbon dioksida. Nah, di sini sih sudah jelas sekali nih untuk misalnya yang terbakar kayu dan tekstil. Nah, hanya boleh memakai water, foam, powder, dan chemical, tapi nggak boleh pakai karbon dioksida. Seperti itu. Ya, tapi kalau kondisinya saat itu nggak ada, gimana, Mbak? Cuma ada yang selain powder atau CO2 atau nunggu pemadam aja. kalau basah. Nah, makanya dari kantor atau building-nya sendiri ini memang harus dilakukan identifikasi bahaya tersebut agar penempatan apar dan juga penyediaan aparnya ini isinya sudah tepat untuk rekan-rekan yang melakukan pekerjaan di sana. Nah, apabila memang sudah tidak ada, jadi responsibility itu yang tadi saya jelaskan ya, bahwa apabila 0 sampai 2 menit rekan-rekan tidak bisa melakukan pemadaman, apalagi yang terbakar adalah elektrikal ini ya, benda-benda yang mengandung kelistrikan. Ini kan tidak bisa digunakan air ya untuk memadamkannya. Jadi apabila tidak ada alat lain atau apar yang mumpuni, nah ini menjadi responsibility dari pemadam kebakaran. Jadi fokus utamanya menelpon pemadam kebakaran, rekan-rekan melakukan evakuasi dan menyelamatkan aset-aset yang bisa diselamatkan. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama, Mas. Oke, mungkin ada lagi mungkin atau Mas Edwin yang terakhir. Lagi. Tadi katanya Maga mau nanya. Yang mana? Maga katanya mau nanya tadi, malah tawa-tawa dia. Dia nanya sedih nih. Jadi nggak? Oh, nggak jadi katanya. Oh, nggak jadi. Oke, ya udah berarti Mas Edwin sebagai pertanyaan kita ya pada siang hari ini, mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat untuk kita lebih aware lagi ya terhadap K3. Ternyata di tempat pekerjaan di indoor juga ada loh bahaya-bahaya yang bisa mengintai kita gitu apabila memang kita tidak aware terhadap bahaya-bahaya tersebut. Dari Mas Adinata mungkin terakhir untuk rekan-rekan semua, persilakan Mas. Sudah, Mbak. Oh, sudah. Apa namanya? Tadi sudah disampaikan lebih awal apa yang tadi saya sampaikan bahwa yang perhatikanlah K3 untuk diri Anda dan keluarga. Itu aja, Pak, ya saya. Oke, baik. Dari Pak Anggara mungkin ada tambahan lainnya, Pak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 woi, pagi. pagi, woi. Atur nuhun Kang Adi sudah Sami. menjembatani memfasilitasi agenda 1 hari ini. Rekan-rekan semua mayoritas bekerja di dalam ruangan, maka faktor lingkungan kerja tentunya harus kita utamakan. Lingkungan kerja salah satunya adalah faktor ergonomi. Ergonomi itu postur terbaik dalam bekerja. Karena teman-teman semua pasti banyaknya on desk di depan kamera. Itu juga perlu diperhatikan untuk teman-teman semua yang bekerja, khususnya yang 24 jam. Karena ini akan mempengaruhi yang disebut dengan PAK, penyakit akibat kerja, bukan kecelakaan kerja. Apa sih PAK? Nah, PAK adalah kecelakaan kerja yang diakibatkan karena pekerjaan yang akan dirasakan tidak langsung pada saat itu. Jadi 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Nah, kemungkinan kan sakit pinggang nanti akan mulai terasa 10 tahun mendatang dan lain sebagainya. Rekan-rekan semua sekarang ini masih pada muda-muda, tidak seperti Kang Adi yang lebih muda gitu ya. Sama juga saya dengan lebih muda. Jadi mungkin belum merasakan, tetapi nanti kalau sudah lebih muda lagi, nah itu akan lebih merasakan. Jadi terima kasih rekan-rekan semua, lebih saling mengingatkan betapa pentingnya keselamatan kesehatan kerja untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atur nuhun, sehat-sehat selalu semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke, baik, terima kasih Pak Anggara atas tambahan arahannya. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa di-sharing hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya membahas mengenai K3. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti di kesempatan selanjutnya ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan pekerjaan. Izin keluar. Ya, saya izin close ya untuk roomnya. Terima kasih. Ya.